kali. Itu sana juga. Apa? Enggak dong. Pas ini belum ngomong dulu. Aku bukanya kapan? ya bangunnya pagi juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Hari ini kita sedikit berbeda dari tema-tema biasanya. Yang kemarin-kemarin kita banyak review tentang sepeda, kemudian kita juga sempat bersepeda di beberapa tempat ya, 2 tempat sih sebelumnya. Dan hari ini kita akan ngobrol bareng dengan salah satu kawan kita yang ada di Bintaro, dan kebetulan hari ini kita silaturahmi di Bintaro, yaitu Om Baba Aji. Iya. Halo Setio, Iya. teman-teman, kawan-kawan semuanya. Iya. Selamat datang di Bintaro. Segmen pada hari ini kita yaitu kawan bicara, bukan bicara tentang kawan. Gibah namanya ya. Iya. Kalau apa itu bicara tentang kawan. Tapi ini adalah kawan bicara. Jadi di Bintaro ini khususnya itu ada namanya pucet sisi. Apa sih sebetulnya pucet sisi ya? Dan sebetulnya banyak yang bertanya-tanya, khususnya kawan-kawan saya yang ada di Depok dan Jakarta gitu nanya, pucet sisi itu apa sih Om sebetulnya? Nah, kali ini kita langsung dengan pencetusnya ya, Mas ya. Admin. Pencetusnya ya. Pencetus atau apa itu orang di balik pucet sisi itu siapa sih sebetulnya? Dan ini adalah Om Baba Aji. Jadi perkenalkan dulu Om. Ini Om ini sebetulnya kegiatannya apa? Kemudian pucet sisi itu apa sih gitu kira-kira? Oke, pertama makasih dulu ke Om Setio sama Om Panca, kawan lama baik udah disempetin jauh-jauh mampir ke Bintaro. Terus juga semoga kawan lama jaya cie gitu. Jadi nama saya aslinya Aji Setio Nugroho Om, tapi di Instagram username-nya @_by_baba Aji ya gitu. Terus saya sekarang selain saya seorang suami, seorang ayah juga, terus bekerja sebagai karyawan swasta di satu perusahaan. Terus hobinya ya sekarang ini setahun ini ya bersepeda sama foto-foto gitu. Oke. Jadi di balik cycling for content ya Om? Iya. Itu yang mencetuskan hashtagnya itu Om Baba Aji ini juga sebetulnya. Jadi sepedaan itu tidak melulu tentang kecepatan kayaknya ya. Tapi tentang apa Om? Ketepatan waktu ya. Waktu juga ini untuk ngasih makan Instagram gitu. Betul. Gitu. Ya. Baik, boleh ceritain pucet sisi itu awalnya dari mana? Oke. Terus kenapa sampai tercetus? Kenapa kok pucet sisi gitu? Dari namanya itu juga agak seru sih. Bukan agak ya, memang seru. Iya, jadi pucet CC itu sebetulnya pertama tuh kan waktu kita sepedaan kan pas pandemi tuh Om. Ya. Jadi baru setahun lalu ya, baru setahun ini. Itu juga karena lihat teman-teman banyak yang sepedaan rame, terus foto-fotonya keren-keren, jadi saya juga pengen lah gitu, pengen ikut seru-seruan. Nah, udah beli sepedanya, nah tapi kondisinya adalah anak kan waktu itu masih kecil nih Om, jadi kan kita kesian lah sama istri kalau ngurusin anak sendirian. Jadi gimana caranya kita tetap menjalankan kewajiban sebagai suami dan ayah, tapi juga bisa sepedaan. Nah, perjanjiannya itu kalau goes sebelum anak bangun Om, jadi pagi banget, jadi setengah 6, jam 6 tuh berangkat, jam 7 kurang atau jam 7 udah sampai rumah lagi gitu. Nah, itu jadi harus pulang cepet lah intinya gitu. Nah, pada suatu saat itu saya mau sepedaan, diajak sama Om Denny DSU, kalau teman-teman tahu. Nah, dia bilang mau sepedaan, ngajak temannya juga yang lainnya. Terus saya udah ngomong, tapi kalau pulang jangan lama-lama, saya udah tungguin kan. Diajak lah Om, saya muter-muter di Parigi. Ini mungkin kalau kawan-kawan yang sering dengar main di Parigi itu ada trek
trek cyclocross lah ibaratnya di belakang sini kan. Diajak main yang saya nggak tahu rutenya Om, jadi saya tuh nggak bisa pulang. Udah jam 7:30 tuh masih diajak minum jahe Om saya Om. Nah, kan saya deg-degan nih, beneran pucet, jadi tuh beneran saya tuh katanya kok Om Aji kok pucet banget sih. Itu sampai saya pesen jahe panas tuh saya tenggak langsung gara-gara buru-buru. Terus akhirnya udah nih gue muka lo kok pucet sih Ji gitu. Gue udah buru-buru nih, bini gue udah nyariin gitu kan, kesian. Ya udah terus buru-buru terus pulang lah, udah pulang. Nah dari situ tuh saya mikir, iya nih gue pucet banget, kenapa terus pucet apa ya gitu. Oh pucet nih kayaknya pulang cepet nih kayak gitu. Jadi pucet tuh pulang cepet. Terus tadinya CC itu kan mau cycling club, cuma kayaknya kok eksklusif, terlalu serius gitu. Akhirnya ya pulang cepet club. Gitu sih Om Setio backgroundnya gitu. Oke. Gitu. Jadi seru ya kawan-kawan. Jadi sebetulnya para pesepeda itu terbagi beberapa segmen atau tipe sebetulnya benar. Ada yang serius mungkin pakai RB, kemudian yang suka bepergian di tempat yang tinggi ya pasti anak-anak all mountain ya, all mountain. Kemudian di sini di area Bintaro ini banyak sekali. Jadi ada yang main RB, kemudian ada yang main sailing, kemudian ini kebetulan Om Aji ini sukanya yang ban 26 kebetulan, dan mungkin nantinya nggak tahu, barangkali nanti akan berpindah ke sepeda lain. Amin. Pastinya amin. Pastinya kita ya menyesuaikan nanti sesuai dengan umur biasanya betul. Kalau yang dulu mungkin sekarang sepedaan, besok ngelus sepeda barangkali kita nggak tahu. Betul. Oke. Sebetulnya cukup menarik ya, siapa itu Pucet Sisi itu pulang cepet klub ya Om ya. Betul. Jadi para pesepeda yang ingin pulang cepet dan sayang keluarga, nah ini cocok. Follow Instagramnya Pucet Sisi. Di situ banyak cerita-cerita yang menarik ya pastinya. Kemudian dari anak sendiri gimana Om? Dari anak maupun istri ya, saya rasa ya itu cukup mendukung nggak kegiatan sepedahan saat ini ya? Pastinya banyak ajakan dari teman-teman, ada rasa keinginan yang tinggi. Gimana cara mensiasati Pucet Sisi itu gimana caranya? Nah kan jadi yang bikin saya juga semangat tuh ternyata lucunya banyak juga Om yang seperjuangan ya, gitu. Bukan sependeritaan, ini kan bukan penderitaan ya, kawan-kawan ya. Jadi kan ternyata kan waktu awal-awal mulai Pucet Sesi terus ketemu Om Setio, ketemu Om Panca yang ternyata berbagi cerita yang sama. Gitu. Terus dari obrolan itu kan akhirnya banyak juga cerita-cerita kayak konten kalau Om Setio sama kawan-kawan lihat di Instagramnya Pucet Cece itu banyak yang dari obrolan-obrolan dengan teman-teman pesepeda kan gitu. Dan termasuk juga obrolan cara mendapatkan visa. Nah, itu jadi jadi bongkar rahasia keluarga ya. Cuma kalau saya biasanya seminggu tuh minta izinnya 3 kali Om seminggu. Jadi dan nanti kalau Om bilang ngajakin tuh kan biasanya ngajakin weekend. Nah saya tuh malah weekend nggak sepedaan Om. Jadi saya tuh sepedaan weekdays hari kerja. Jadi weekend itu full untuk keluarga. Gitu. Jadi gitu sih Om. Jadi siasatnya biasanya kayak gitu. Terus selama uang belanja istri juga aman, spare part Anda juga aman. Jadi itu juga penting. Jadi jangan sampai mengganggu keuangan keluarga. Gitu. Jadi cukup seimbang sebetulnya ya antara sepedahan dengan keluarga juga pastinya. Betul. Anak istri aman, ya sepedahan aman, spare part ya mulai merangkak-rangkak dikit-dikit aman ya. Harus lebih sabar Om. Harus lebih sabar. Iya. Ya kayak frame ini sebetulnya ya ini cukup bersabar dulu ini. Ini juga salah satu dari anggota Pucet juga. Iya. Gitu, jadi kira-kira gitu, harus bersabar memang. Ya itu tadi kawan-kawan, Om Aji ini cukup bagus cara mensiasati bagaimana caranya supaya sepedaan. Kalau seminggu 3 kali saya rasa itu sudah sangat cukup ya untuk saat ini ya. Sudah sangat cukup, terus
di weekend justru bisa bareng sama keluarga. Betul. Nah itu barangkali banyak yang justru di weekend itu malah sepedahan. Betul, iya. Keluarganya mungkin nunggu-nunggu di rumah. Sebetulnya ada cara yang unik juga nggak sih Om? Misalkan habis sepedahan, terus bagaimana sih cara mensiasati supaya keluarga di rumah kadang itu kan juga walaupun kita sudah diizinkan, Iya. izinnya itu kadang terpaksa ya dari istri maupun anak gitu. Kemudian bisa kita jelaskan juga bagi kawan-kawan yang visa itu apa sih? Oh, gitu. iya, oke. Tolong dijelaskan Om, cara mensiasati supaya tetap lancar sepedahan seminggu 3 kali men. Kemudian dalam tanda kutip dapat visa nih ya. Apa sih sebetulnya triknya apa sih? Gitu. Oke. Ya mungkin kalau di kalangan pesepeda udah paham ya istilah visa tuh bukan bukan pilihan kartu kredit ya, tapi visa ini lebih ke izin perjalanan, visa sepedaan. Kalau dari saya sendiri biasanya harus pinter-pinter lihat kondisi rumah Om. Jadi jangan cuma ngecek BMKG doang kalau besok hujan apa enggak, tapi lihat juga di rumah nih mendung apa cerah nih. Iya. Kadang kita mau sepedaan ngecek cuaca di luar tapi nggak ngecek cuaca di rumah. Jadi cek dulu kira-kira nih kondisi rumah lagi kondusif nggak buat sepedaan. Kalau udah kondusif, mungkin harus kasih sinyal dikit-dikit Om gitu, kayak udah lama nggak sepedaan nih, mulai gemuk ya. Kan aku harus sehat supaya jadi suami nyari nafkah. Bisa juga Om kayak gitu. Jadi jangan waktu awal-awal emang saya banyak terbentur tuh Om karena nafsu kan, pengen sepedaan terus gitu. Tapi akhirnya malah jadi hal yang dihindari gitu obrolan mengenai sepedaan. Jadi sekarang biasanya sounding pelan-pelan Om gitu. Misalkan udah lama nggak sepedaan nih, mau sepedaan gitu. Biasanya istri udah mulai, mungkin biasanya nggak direspon ya di awal ya kawan-kawan ya, tapi bersabar aja. Nah terus walaupun niat kita baik untuk kesehatan tuh tetap harus ada cara yang halus gitu, nggak bisa hard selling, harus soft selling gitu. Jadi pelan-pelan dia ngomongin ke istri atau ke anak, kayaknya bapak perlu olahraga untuk kesehatan gitu. Nah nanti pelan-pelan terus istri bilangin, oh ya mungkin perlu juga kali ya, ntar boleh deh sepedaan gitu. Terus habis itu bisa juga caranya ini Om, nawarin jajanan. Biasanya kalau kita pulang, kalau saya dan bapak-bapak yang lainnya di dunia ini, kalau sepedaan pagi itu biasanya udah siap menu sarapan ya. Jadi kita bisa kayak catering tuh Om, kalau saya Om biasanya, misalkan hari Senin, nih nasi kuning enak nih gitu. Selasa, Rabu jangan nasi kuning lagi, misalkan bubur ayam. Nah nanti kalau hari Senin, Rabu, Jumat saya biasanya, nah itu biasanya nawarin apa, misalkan ketupat sayur gitu. Jadi paling nggak tuh keluarga juga kecipratan manfaat dari sepedaan gitu. Jadi gitulah caranya. Jadi kalau dulu awal-awal saya juga waktu awal sepedaan juga nafsu banget Om, jadi minta pengen banget sepedaan nih gitu. Tapi kan istri kan mungkin nggak ngerti ya, maksudnya kepinginan kita sebagai bapak-bapak tuh pengen sepedaan, cuma ya kita harus ketemu di tengah lah gitu. Jadi supaya tetap sehat, kita juga bisa enjoy, terus pulang bawa buah tangan. Jadi sepedaan itu emang seru ya, yang mungkin yang dipikirkan orang-orang lain yang baru mulai gitu ya, sepedaan aja ngapain sih gitu ya. Terus ya misalnya di weekend gitu, kalau di weekdays ya kerja gitu. Padahal dalam tanda kutip keluarga di rumah ini justru yang sangat penting gitu. Betul. Kadang kita saat bekerja gitu juga pengennya kapan ya libur ya, kapan ya sepedahan. Mungkin walaupun sebagian sekarang ini WFH, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang memang di remote dari kantor-kantor ya. Betul. Dan mungkin ini adalah salah satu pilihan saya rasa ya buat kawan-kawan semuanya. Jadi sepedahan itu bisa dilakukan setelah sholat subuh atau setelah ya di subuh, misalkan jam 5 atau setengah 6, dan
kalau misalkan bawa gembolannya pun juga atau oleh-oleh ya, gembolan atau oleh-oleh buat keluarga itu masih fresh, Betul. masih anget-angetnya, dan itu jaminan mutu lah buat apa itu namanya buat keluarga. Lalatnya pun masih terlelap kayaknya. Belum bangun. Belum bangun. Kebetulan rumah Om Haji ini kan dekat dengan Binloop ya. Betul. Kepleset Ya, aja alhamdulillah. nyampe gitu Iya, istilahnya. iya. Kepleset aja nyampe. Jadi banyak sekali tempat-tempat atau spot-spot untuk sepedahan dan bahkan untuk foto-foto gitu Iya, ya. betul. Dan pilihan catering tadi saya baru tahu, serius. Saya pun belum pernah melakukan catering kayak gitu ya. Catering untuk pilihan jajanan buat anak-anak maupun untuk istri ya. Dan pastinya nanti malah lama-lama kayaknya, ya sepedaan aja deh. Betul. Biar nggak masak nih. Bener, Kira-kira betul, gitu. betul. Kalau saya sendiri Sabtu Minggu itu istri saya bebasin Om. Oh, Jadi bagus juga ini. apa itu namanya, nggak usah masak aja, mau jajan misalkan pakai apa itu online ya, Iya, kok iya. semacam ya yang hijau-hijau itu. Food yang hijau-hijau. Iya. Paham. Itu bisa juga gitu ya. Tapi yang paling penting itu sebetulnya sepedaan itu dan kesehatan kita itu untuk keluarga di rumah. Betul. Kira-kira kan gitu ya Om ya? Iya, betul. Kerja kita makin semangat. Iya. Kemudian istri aman, istri happy, anak-anak juga masih ada waktu untuk bermain gitu. Betul. Itu bisa jadi pilihan. Jadi sepedahan itu nggak hanya di weekend, Betul, di iya. weekdays. Kayak anak RB ya. Anak RB itu emang Weekdays. paling pagi, weekdays paling disiplin ya. Dan mungkin anak-anak Sally sekarang juga seperti itu ya. Banyak sekali yang sepedahan di pagi hari. Betul. Dan di Pucet Sisi ini sampai bikin t-shirt. Ya Allah, iya. Itu sebetulnya sebagai identitas apa ya, sayang keluarga pasti. Kalau Pucet Sisi ya insya Allah itu ayah-ayah pilihan lah. Ya Allah, ya amin. Mungkin buat kawan-kawan yang belum menikah bisa juga nyicil pakai Pucet Sisi. Oh iya betul. Sudah dianggap figur ayah yang bagus gitu. Iya. Yang cocok gitu. Jadi begitu ketemu calon mertua, Apalagi mertuanya kawan-kawan ini. Bisa juga. diterangin datang gitu Pucet Sisi, laki-laki tanggung jawab ini. Nggak upgrade sepeda mulu gitu kan. Upgrade jajanan juga perlu. Iya. Iya, betul. Yang serunya lagi kan pasti kalau anak-anak Om Bapak Haji kan masih kecil-kecil ya, gitu ya. Mungkin usia berapa Om? Masih 2,5 tahun. 2,5 tahun, dan itu kan memang perlu figur ayah untuk bermain gitu. Kalau sebetulnya kita mau berangkat, kemudian kita mau sepedahan, walaupun itu udah jam 5 gitu, kadang-kadang itu anak juga bangunnya pagi juga. Iya. Gitu. Tahu aja dia, Bang. Kira-kira itu lanjut sepedahan atau enggak Om? Nah, mungkin kalau buat saya ya, Om Setio ya, dan mungkin kawan-kawan semua juga, saya ini jarang banget gobar Om. Iya. Goes bareng tuh jarang sekali. Kenapa? Karena ya itu tadi kayak Om Setio bilang, susah untuk janjian gitu. Karena kita biasanya kan udah, kalau lihat di postingan kita terakhir tuh, kalau mau sepedaan tuh bangun dari tempat tidur tuh harus pelan-pelan gitu kan, biar suara kasur nggak bangun. Karena saya masih satu kasur sama anak sama istri. Nah itu saya jarang sekali gobar karena takutnya tuh kalau udah janjian sering nggak jadi Om. Jadi mungkin itu juga solusi juga ya kalau buat bapak-bapak yang pengen goes weekdays, maksimal berdua atau bertiga aja lah gitu, nggak usah rame-rame. Karena kadang juga kita janjian ada yang anaknya udah bangun lah, ada yang nggak taunya ada meeting pagi lah. Jadi tuh ya apa, kalau saya pilihannya sekarang masih goes sendiri aja sih Om. Jadi goes sendiri supaya lebih fleksibel dan nggak ngerepotin orang, karena kasihan kalau orang udah nungguin saya batalin gitu-gitu. Jadi gitu sih. Tapi kebanyakan kalau
teman-teman yang pucet biasanya kita udah tingkat toleransinya sangat tinggi ya Om. Jadi kalau batal tuh nggak apa-apa karena sama-sama ngerti gitu sih maksudnya. Iya. Jadi pembatalan nggak ada cancel fee. Aman. Free. Cancel free. Bodoh amat gitu. Iya, Jadi kira-kira ya gitu. Pucet sisi serunya di situ. Jadi sepedaan bareng itu kadang-kadang ya Om ya. betul. Mungkin setahun cuma sekali 2 kali. Setahun sekali atau 2 kali. Iya, betul. Jadi misalkan barengan itu ya 2 orang atau 3 orang. Jadi tidak yang banyak puluhan orang. Justru saat pandemi seperti ini memang sangat cocok ya. Sangat betul, cocok. betul. Jadi untuk keamanan buat diri sendiri maupun untuk keluarga di rumah. Setuju. Semuanya terpenuhi untuk di Pucet Sisi ini. Kemudian itu Om, sebetulnya sepeda apa saja sih yang di Pucet Sisi ini kawan-kawan yang sepedaan di area Bintaro atau Jakarta dan sekitarnya? Iya. Kalau sepeda sebetulnya bebas sih Om. Intinya bebas sih. Karena kita banyak yang 26 ada, Sally ada, road bike juga ada. Bahkan kalau yang road bike tuh kalau bawa gembolan tuh di drobal yang mahal-mahal tuh ditaruhin plastik ketupat sayur Om, ya Allah. Itu saking cintanya sama keluarga ya Om. Iya. Kalau kita sepeda bebas ya Om, yang penting ya itulah yang penting seneng-senengnya aja lah, santainya aja gitu. Gitu sih. Ada pemikiran nggak ya Om ya? Sekarang itu kan banyak sepedaan secara virtual ya. Nah, Sedangkan Pucet Sisi ini kan nggak bisa rombongan, bebarengan kayak gitu. Sempet nggak sih kepikiran bikin virtual Pucet Sisi nanti gimana ya? Berangkatnya paling pagi, pulangnya paling cepet. Nah itu yang dapat medali. ya sebetulnya kepikiran juga goes virtual. Cuma ya balik lagi karena kita ini kan banyak kan kerja kantoran ya Om. Jadi waktu untuk mikirin itu investasi waktunya belum kejadian. Tapi insya Allah nanti kalau ada waktu coba kita bikin program yang mungkin nggak perlu ngumpul tapi bikin semangat teman-teman kawan-kawan di manapun lah yang pengen goes bareng gitu. Betul. Dan Pucet Sisi ini juga sering terlihat postingan-postingannya gitu ya, suka foto-foto di depan ruko atau mungkin rolling door ya. Itu spot-spot favorit dan gimana ya, kalau saya rasa Pucet Sisi ini adalah salah satu ideologi menurut saya ya. Bisa jadi salah satu ideologi buat kawan-kawan semuanya yang memang betul-betul meluangkan waktu terbaik untuk tetap olahraga dan tetap berkeluarga gitu. Jangan sampai karena sepedahan keluarga jadi nggak baik. Karena memang banyak cerita seperti itu Om, seperti upgrade part, kemudian ya zamannya sekarang ini sangat hedon sih. Jadi part-part mahal selalu ingin dibeli dan ditancapkan di sepeda masing-masing. Jadi betul. Kalau Pucet Sisi sendiri sebetulnya menanggapi hal-hal yang hedon itu seperti apa ya Om ya? Apakah ya kalau sebetulnya sepedaan kan ya memang bebas ya. Iya. Tapi nggak tahu kalau dari Pucet Sisi punya pandangan seperti apa. Nah kalau dari saya pribadi sebetulnya kan tadi kan Om sempat bilang tuh ada segmen-segmen pesepeda tuh. Nah mungkin kalau sekarang tuh ada yang memang hobi banget dengan spare part gitu. Ada yang hobi banget dengan naikin kilometer di Strava gitu. Itu nggak ada yang salah gitu sih. Cuma saya juga tujuannya bikin Pucet CC ini untuk ngasih ibaratnya ngasih platform lah buat bapak-bapak yang cuma seneng sepedaan aja gitu. Nah supaya ada apa ya rasa bangga sedikit bahwa kita tuh juga keren loh bapak-bapak sepedaan walaupun sepedanya apapun. Nah, kalau untuk spare part yang dipilih biasanya sih kalau anggota Pucet tuh spare partnya nggak ada yang mahal ya biasanya karena berjibaku dengan biaya popok, beras gitu biasanya kita bandingin spare part tuh nilai tukar uangnya tuh dengan popok dengan kebutuhan rumah tangga. Jadi biasanya kalau beli spare part cari yang visualnya bagus aja Om. Merek nggak perlu mahal-mahal, yang penting fungsinya jalan. Terus mungkin kalau ada yang pengen spare part mahal nggak mau ketahuan di rumah ya mungkin
nanya temennya kalau boleh nitip dulu di rumah temennya itu juga bisa kan. Kita kan seperjuangan, jadi saya juga sering kok menerima titipan apa dari kurir bukan atas nama saya, tapi kita terima karena dia lagi nyimpen spare part gitu. Tapi menurut saya sih yang penting tadi yang Om Setio bilang sih, yang penting sepedaannya aja. Kalau spare part cukup hanya untuk fungsional aja gitu. Betul. Baik, sangat-sangat menarik ya Pucet di sini. Jadi yang prioritas itu 2 gitu ya. Iya. Sepedaan iya, digarisbawahi lagi keluarga iya. Itu yang paling penting. Kemudian kira-kira Pucet Sisi ini mau dibawa sampai kemana sih Om ya kira-kira? Apakah memang ya seperti sekarang ini, dan mudah-mudahan cukup menginspirasi pastinya buat kawan-kawan baik di Jakarta maupun bahkan di Indonesia ya. Bahkan di Indonesia bisa menginspirasi, bahkan ada yang sepedahan memang lintas Jawa kayak gitu. Betul. Itu luar biasa. Tentang Jawa ya. Luar biasa. Jadi keluarganya itu sangat support sekali pastinya, dan orang-orang hebat pastinya yang bisa meluangkan waktu untuk sepeda, karena sepeda itu ya ibarat keluarga. Ya Om ya. Jadi salah satu mungkin ini anaknya atau mungkin eyangnya kalau sepeda-sepeda yang lama kayak gitu kan. Iya betul. Gimana Om? Pucet Sisi ini sebetulnya mau dibawa kemana sih? Pucet Sisi sebetulnya sekarang nggak tahu ya Om, karena kan udah nggak pandemi ya. Jadi apakah nanti mungkin kita mau ada gathering atau apa gitu. Cuma kalau dari saya sih pengennya Pucet CC itu bisa jadi tempat ini sih mencurahkan apa hobi sepedaan yang sehat, karena kan sepedaan kan sehat ya Om. Semoga tuh dengan ada Pucet CC ini bisa memotivasi orang untuk menyisihkan waktu untuk bersepeda, khususnya bapak-bapak kan mungkin kita udah sibuk banget tuh Om. Dan mungkin kalau tahu ada Pucet CC yang teman-teman seperjuangan tuh dia jadi semangat gitu. Nggak masalah sih mau sehari cuma 5 kilo atau 10 kilo gitu, yang penting kita ada kegiatan, dan semoga dengan adanya konten-konten Pucet CC itu jadi fun lah sepedaan, jadi orang tuh lebih senang sepedaan. Dan juga mungkin bapak-bapak atau kawan-kawan yang punya ide-ide mencari visa atau suka-sukanya sepedaan sebagai kepala keluarga tuh boleh di-share. Jadi nanti kita bisa sharing ke teman-teman Pucet di yang lainnya gitu sih. Gitulah Om. Betul. Jadi itu tadi yang perlu di underline ya dari Om Aji tadi, yaitu ide-ide dari kawan-kawan semuanya, khususnya bapak-bapak ya. Bagaimana cara mensiasati supaya sepedahan ini tetap dijalankan. Keluarga juga cukup nyaman. Itu tips-tipsnya itu sangat-sangat ditunggu ya. Karena saya rasa tiap individu itu akan berbeda-beda ya. Betul. Caranya kayak tadi Om Aji tadi ya seolah-olah jadi BMKG ya, petugas BMKG, tapi melihat isi dari isi rumah gitu. Betul. Suasananya itu seperti apa, baru minta izin untuk mendapatkan visa. Untuk sepedahan, dalam arti durasi waktunya yang terbatas. Betul. itu sangat penting ya. Baik Om Haji, untuk anaknya nih, ini kan sebetulnya sudah mulai ngerti ya, mulai paham aktivitas dari seorang ayahnya ya, yang sepedahan. Kira-kira mulai dikenalin nggak sih untuk anak-anak itu mulai bersepeda gitu? Ya itu Om, karena saya tuh sepeda tuh standby di ruang tamu, di ruang keluarga, karena kan gabung ruang tamu ruang keluarga, jadi dia pasti lihat gitu. Jadi kalau saya sekarang ya kita beliin sepeda, terus sepeda juga rasain gitu enaknya sepedaan. Jadi kita biasanya kalau udah pulang sepedaan, nah dia udah standby tuh siap-siap. Jadi pulang sepedaan kita main sama anak sepedaan gitu sih. Gitulah. Sempat kepikiran bikin boncengan sepeda buat anak-anak gitu? Nah sebenarnya udah ada Om, kita ada sepeda istri tuh kita pasangin boncengan anak. Jadi kalau si anak udah mulai bosen sepedaan pakai sepeda dia, ya kita angkat aja ke sepeda lipat, terus kita ajak muter-muter komplek gitu sih Om. Jadi dia juga, tapi dia senang banget sih, emang mungkin
emang mungkin sepeda itu menyenangkan ya. Kemudian pucat sisi itu pasti punya trik juga ya. Kontribusi apa saja sih yang sebetulnya bisa dilakukan di rumah supaya visanya itu makin licin. Waduh, ya kalau visa makin licin, iya bener Om. Jadi kita biasanya lebih aktif ya dalam urusan rumah tangga. Jadi biasanya kalau hari-hari goes tuh kita ada dua nih Om, ada yang pilihannya tuh H-1, biasanya ada yang ini true story ya Om ya. Dari Om Adit ya. Waduh, saya sebut namanya nih. Iya, nggak apa-apa. Kalau dia tuh bahkan saya juga sih. Jadi nyuci piring, nyuci baju tuh kita jalanin aja, kita bantu kan. Terus ada juga yang ngepel juga, terus ada yang nyapu, ada yang mungkin ada juga kalau Om Ray itu masakin sarapan. Wah, ini, luar biasa kontribusi bapak-bapak pucat nih untuk keluarga di rumah gitu. Jadi ya itulah, emang tadi kan kita kan prioritasnya keluarga ya Om. Jadi kalau bisa tuh kita have fun tapi juga bantu-bantu juga urusan rumah tangga, jadi jangan sampai mengganggu lah gitu, jadi semuanya senang gitu. Iya. Itu bisa dilihat sebetulnya ya kawan-kawan. Jadi ketika ketemu dengan bapak-bapak pucat sisi, lihat tangan kanan kirinya. Semakin banyak kapal nih ya di telapak tangannya. Bukan ya. Karena ini, bukan karena hand grip. Bukan karena hand grip, tetapi memang karena sapu, pel, kemudian nyuci, kemudian bahkan sampai masak juga ya. Om Ray tadi itu sangat luar biasa. Jadi yang awalnya nggak bisa masak mungkin jadi nekat masak ya. demi visa. Ternyata visa itu yang jadi idaman bagi bapak-bapak pucat sisi. Bisa juga Om dikombinasikan dengan angkat beban, seperti ngangkat ini gas LPG itu juga lumayan Om. Jadi saya pernah pulang goes, gasnya habis Om. Kebetulan kamar mandi di lantai 2, jadi saya ngangkat habis sepedaan kardio, ngangkat LPG ke atas. Wah, itu berasa adera ya Om langsung. Apalagi yang 12 kilo ya. Wah, iya. Yang 12 kilo. Ini yang paling penting ya. Sebetulnya istri itu ketika kita datang ke rumah habis sepedahan, setelah kita memberikan kontribusi pastinya buat di rumah, sepertinya suasana seperti apa Om? Apa memang susah-susah gampang? Memang katanya wanita itu memang susah ditebak. Waduh, iya Om. Gimana Om? Kalau mungkin awal-awal agak ada penyesuaian Om. Iya. Karena kadang istri juga ngetes ya. Ini suaminya nih beli sepeda nih beneran seneng apa cuma iseng aja gitu. Nah, kalau kita bisa konsisten sepedaan tuh bagus untuk kedua belah pihak. Jadi kalau buat kita juga konsisten sepedaan jadi lebih sehat. Terus istri juga lihat kita komitmen Om. Jadi kebetulan kalau saya tuh supportnya akhirnya supportnya tuh tadinya ragu-ragu, sekarang jadi suportif karena memang beneran suaminya niat sepeda. Jadi konsistensi itu penting ya. Keren. Saking konsistennya. Kalau Om Baba Haji ini pasti banyak cerita, mungkin bahkan DM atau denger langsung dari bapak-bapak pucat sisi yang lainnya ya sebetulnya. Ketika mau upgrade part gitu ya, atau mungkin sebetulnya ban sudah mulai menipis gitu. Apakah ada cara tertentu? Apakah istri dibelanjain apa dulu, atau memang ya udah minta izin atau atau minta maaf? Wah, ini ntar jadi ini nih, jadi bisa di voting di Instagram, minta izin dan minta maaf. Biasanya kalau istri ini paling sering gini, bedanya apa sih kalau ganti, kan kalau kita biasanya ganti perintilan apa ganti stem, bedanya apa sih? Emang jadi lebih kenceng, nah, biasanya kan kayak gitu. Nah, kita biasanya ngasih pengertian aja Om, kalau masih bisa ngobrol enak, kita ngasih pengertian bahwa ini kalau stemnya nggak pas nih, pegel, nanti aku kan kerjanya jadi nggak maksimal gitu. Tapi kalau misalkan model istrinya itu modelnya yang nggak begitu peduli ya ibaratnya dengan bentuk, biasanya kita cek dulu keranjang di e-commerce-nya tuh ada yang mau di check outin nggak. Jadi kita lihat dulu istri ini udah udah naruh keranjang apa aja, kita ngomong
mau di check outin nggak gitu. Jadi kan istri udah seneng tuh, baru kita check out punya kita. Nah, jadi jangan kebalik. Jadi istri dulu di check outin, baru kita nyiapin dana untuk check out punya kita. Om. Mantap. Gitu. Sejatinya kepala keluarga itu memang seperti itu ya. Memang berat. Memang berat. Tapi enggak sebetulnya ya. Sebetulnya nanti yang apa itu masih mau berumah tangga nanti jadi khawatir. Oh iya, enggak. Seru. Jadi di dalam keluarga itu memang harus ada kesepakatan bersama. Betul. Ada jalan tengah. Ya, jalan tengahnya apa tadi? Pucat sisi. Kira-kira seperti itu. Baik Om Haji, tadi kita udah ngomongin anak, ngomongin istri. Membahas ya, ngomongin jadi gibah. Iya. Bahas anak, bahas istri ya, gitu. Sekarang kita bahas tentang rute nih dari Pucat Sisi nih. Apakah harus sekian kilometer atau mungkin tempatnya yang memang sudah kita kita tentukan nih, kita maunya di mana sih sebetulnya gitu. Seperti para pesepeda lainnya. Silakan. Kalau biasanya kalau saya nggak tahu, saya nggak tahu mewakili apa enggak ya. Cuma kalau kita biasanya nyari rute yang dekat rumah aja. Jadi kalau saya kebetulan dekat Bintaro Loop, jadi saya biasanya ngeloop di Bintaro aja. Misalkan memang jaraknya pendek ya muter-muter aja situ. Jadi nggak usah nyari jauh-jauh karena misalkan nanti ada telepon dari markas besar kan, kita bisa langsung ngerem, muter, langsung pulang. Kalau kita kejauhan, nah itu biasanya agak sulit tuh Om. Jadi kalau memang kawan-kawan semua sepedaannya deket-deket nggak apa-apa, mungkin muter-muter aja, ngelup aja gitu. Yang penting udah keringetan, udah enak. Terus dapat foto 1-2 gitu buat Instagram. Habis itu kita pulang. Jadi deket-deket aja Om kalau kita rutenya Om. Iya. Ya, itu sangat cocok sekali ya dengan situasi hati maupun pikiran. Jadi deg-degannya itu bukan karena heart rate naik karena sepedanya kenceng ya, karena ada voice note, kemudian ada telepon dari rumah itu. Jadi heart rate-nya memang harus diukur. Jadi sepedanya deket-deket saja. Dan saya rasa bapak-bapak yang lainnya itu harus pinter-pinter milih rute pastinya. Betul, ya. Biar suasananya juga tidak bosen di situ-situ aja. Itu salah satunya ya cari spot-spot foto untuk makanan di Instagram. Iya, betul. Setuju. Kemudian kawan-kawan kita pun juga untuk sepedahan kemana-mana gitu, kita juga selalu memikirkan bagaimana sampai rumah itu sampai jam berapa gitu ya kira-kira. Atau membingungkan ngomong saya. Kira-kira sampai rumah itu jam berapa? Itu sudah kita pikirkan gitu. Betul, ya, bahkan ada yang mungkin visanya panjang sebelum jam dempet. Jam dempet itu jam 12 gitu. Tapi rata-rata jam 9 itu udah sampai rumah. Dan itu sudah cukup berkeringat karena sepeda sambil mikir jam terus gitu ya. Lihat jam. Jadi ciri khas dari bapak-bapak Pucat Sisi selalu pakai jam ketika bersepedahan. Karena kalau lihat handphone susah kan? Ya, betul, jadi betul. Jam aja sih yang praktik. Jadi kadang itu di postingan Pucat Sisi yang dilihatin jam dulu nih, jam berapa kalau bisa gitu mulainya. Iya, yang digital. Biar tepat ya. Kalau jarum tuh bisa meleset nih. Pakai digital biar tepat ya. Mata langsung celik. Kemudian untuk Pucat Sisi juga sebetulnya punya t-shirt yang cukup menarik, dan itu juga bisa menjadikan spirit juga buat kita para pesepeda, dan pastinya buat istri-istri yang nonton di rumah itu juga tahu, oh ayahnya itu Pucat Sisi. Iya, betul. Jadi sepedaannya ternyata nggak jauh-jauh gitu. Jadi keluarga tenang, aman, dan lain sebagainya. Jadi ketenangan keluarga itu penting. Betul. Ya. Jadi kita harus pintar-pintar memilih waktu dan suasana di rumah itu suasana yang tepat, dan tidak lupa kita selalu memberikan kontribusi. Iya. Kapalan tangan bukan berarti dari hand grip ya? Dari hand grip. Ya, benar. Tapi dari alat-alat yang ada di rumah.
pel, sapu, dan lain sebagainya. Oke, kira-kira itu kawan bicara pada hari ini adalah segmen pertama untuk kawan bicara. Nah, yang paling penting closing statementnya apa Om, untuk bapak-bapak yang di rumah sana yang kira-kira supaya bersepeda ini akan lebih mengasihkan. Oke. Pertama, thank you lagi untuk kawan lama baik udah mampir ke Bintaro. Terima kasih Om Setio, Om Panca di balik kamera-kamera caem yang mungkin kawan-kawan lagi nonton ini. Mungkin buat teman-teman yang sepedaan, yang pertama emang bener sih. Jadi sepedaan tuh jangan terlalu ribet mikir sepedanya. Yang ada aja digoes dulu, dirasain. Terus kalau untuk yang udah berkeluarga, harus ingat prioritas tuh keluarga sih pertama, karena kita mau sepedanya secakap apa kalau suasananya nggak enak tuh nggak bisa digoes juga. Jadi harus prioritas keluarga. Terus walaupun kilometer pendek itu dinikmatin aja, karena yang penting sepedaannya udah jalan, udah enak, nanti kan dinikmatin, dan semoga tuh berkelanjutan lah gitu aja sih dari saya, Om Setio. Baik. Terima kasih Om Bapak Haji. Thank you banget Om Setio. Atas waktunya. Siap. Sudah direpotkan pastinya ya kita Siap. datang ke Bintaro ya, sekaligus kita silaturahmi. Jadi mungkin kita sudah setahun lebih ya tidak ketemu ya, jadi memang cukup lama dan pengen silaturahmi ke Bintaro. Bapak-bapak itu tidak hanya upgrade tentang part, tapi upgrade tentang suasana hati. Bagaimana suasana hati di rumah, suasana hati saat bersepeda itu harus dipikirkan supaya heart rate-nya tidak terlalu tinggi. Itu penting untuk kesehatan. Satu kalimat ya pastinya untuk bapak-bapak yang ada di rumah. Satu kalimat mungkin cintai keluarga, teruskan bersepeda, itu aja kalian. Jempol. Jangan lupa. Keluarga nomor satu, bersepeda tapi juga penting. Gitu aja Om Setio. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya sudah melihat channel ini. Apabila ada saran-saran, apabila ada kata yang salah, mohon maaf juga. Dan apabila ada saran-saran, mohon dituliskan di kolom komentar. Dan hal-hal apa saja yang pengen dikulik, silahkan di DM di Instagram Kawan Lama Baik. Dan mungkin DM juga ke Pucet Sisi tentang tips-tips buat bapak-bapak yang bersepeda lainnya. Dan saya dari Kawan Lama Baik mengucapkan terima kasih kepada Pucet Sisi pastinya, dan semua para pesepeda di area Bintaro dan sekitarnya. Mudah-mudahan kita makin sehat selalu. Salam sehat selalu. Let's ride your dream.